Kufra. Akankah power pick off yang dimiliki akan bisa membawa adanya kemenangan untuk Rebellion Zion? Karena lihat di arah top lane, match up antara Terizla dan juga Arlotnya, ini benar-benar Arlotnya tertekan loh. Ya, Arlotnya diusir ya. Iya, jatuhnya kayak mereka mau nakan XP lane dan rotasi dari Geek Farm, mereka mau makan Kramernya. Mereka tahu kalau Romer bakal kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat. Tapi kalau Kramernya didapatkan, setidaknya XP lane-nya bisa ngelepas satu gerobak terakhir agar Baloyski dapetin Divine Judgment. Dan kita masih melihat di mana Kars yang lumayan tertekan ya untuk kali ini. Dan dengan penggunaan set talent emblemnya juga ada 3 Tenacity sama-sama. Oke, ada pergerakan tuh coba. Makanya, ini early game-nya bakal rusuh banget di arah Kramer. Dan rugi buat Vincent karena Vincent gak dapetin level 4 di timing yang tepat Pak Bulung. Oke, Kars dengan satu katapult ini akankah itu bisa mendongkrak lagi XP yang dia miliki karena looknya hampir saja tidak memberikan ruang, tapi Baloy terus menemani pergerakan dari Vincent di atas. Ada pertempuran pula yang memaksakan untuk Karsnya tetap berada di dalam outer turret. Yap, dengan adanya mobilitas ya yang dimanfaatkan oleh Nile, dia sebagai assassin dia tadi bisa langsung crossing, nyebrang ke area jungle punya Vincent. Dan kita bisa lihat sekarang udah jungle-nya rontok. Turtle yang pertama akan segera muncul dan Turtle ini akan menjadi penentuan juga untuk siapa yang akan bisa mendapatkan keunggulan di early game-nya. Ini kalau kita lihat ya tadi hampir aja sebenarnya Vincent gak dapetin level yang keempat. Dan beda sama Nile. Nile bakal mencari level 5 terlebih dahulu karena buff-nya kebetulan udah muncul. Dan ini akan menjadi poin plus kalau Geek Farm bisa nahan Lord-nya sampai menit 2.30. Waduh, Karsnya final selesai tadi berhasil untuk mendorong mundur beberapa player. Tapi satu lagi pergerakan penalti zone dan juga flicker. Dan juga Turtle-nya berhasil diamankan oleh King itu sendiri. Dan first blood-nya pun diambil oleh Nile. Kars. Wah, Karsnya tapi masih cukup berani. Berada di atas tersebut dan Aboy memberanikan diri maju ke bagian baru untuk bisa menghilangkan lagi pergerakan dari Kars. Dan ada 2 poin kill plus 1 Turtle. Wow, dan ini menjadi keunggulan besar untuk Geek Fam. Vincent yang digadang-gadang menjadi satu buah pemegang objektif yang besar. Kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di kontes tersebut. Wow, ini kembali ya Pak Pulung nih hobi banget. Pulung versus everybody ya. Mengapa Ya, nih? Gak apa-apa, sesekali lah. Sesekali ya. Sesekali melawan dunia lah ya. Sekali ya, tapi jangan sering-sering Pak Pulung karena kalau keseringan pencurian turtle yang dilakukan sama Geek Farm akan menjadi snowball. Wah. Keseringan keambil turtle-nya. Karena kalau kita lihat dari item, lihat bagaimana kehadiran dari 4 pemain yang unggul secara dari segi farmingnya Geek Farm bener-bener nggak keganggu sama sekali. Dan lihat Rebellion Zion Vincent sekarang yang harus menyusul ketertinggalan dari segi level. Sementara Nile udah unggul di level yang ke-7. Power retribution damage akan Buset lebih dah, tinggi. Audi-nya berhasil. Tyrant Revenge, Tyrant Rage akankah bertahan tapi tidak. Karena Aboy lenyap di area tersebut. Dan Aboynya nggak punya flicker. Sehingga di saat dia mau melakukan adanya dash pun ketabrak dengan satu buah bouncing ball. Sehingga kali ini Kadera yang mencoba untuk bertahan juga nih di arah bottom lane. 2 versus 1 yang sudah mulai terjadi. Tapi tabrakan Yap, dari itu Audi TZ. Mungkin tidak akan dilanjutkan karena Nile barusan coba lihat. Masih cukup pede ya. Ya, Nile juga punya Molten Essence, jadi bakal sulit banget untuk ditumbangkan di early game. Dia punya HP tambahan dan tentunya untuk kontes di arah Turtle. Jadi lebih percaya diri. Namun kalau kita lihat dari Vincent, lagi dan lagi. Masih ada 2 gap level yang terlihat nyata adanya. Jadi 12,5% ini benar-benar mahal banget. Kalau Turtle kedua diamankan oleh Geek Farm, jatuhnya 25% dan ini akan membuat jauh lebih unggul. Dan bisa saja Geek Farm snowball seperti di game yang pertama. Oke, dan ternyata Tarta pun udah mulai Waduh. coba untuk dicari. Cukup pede, Luke mulai maju. Dengan adanya satu flicker yang dimiliki penalty zone-nya akan pergi ke arah mana. Masih ditahan sejauh ini, Audi set up posisi. Ada satu final slash lagi tadi yang langsung dikeluarkan. Luke yang terjebak tadi sedikit lagi berdekatan dengan Rainbow. Tapi Luke-nya berhasil pergi dari area tersebut. Ini bagus banget sih, Baloyski-nya narik Vincent di saat retribution dari Nile-nya bakal coba untuk mendapatkan. Waduh, langsung saja Phantom Execution dikeluarkan Hais. Masih berhasil selamat dengan damage sensitif begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja untuk sekarang mau pergi ke arah mana karena look-nya menjadi bulanan dari Rebellion Zion. Pertukaran outer turret terjadi ya, karena kita bisa melihat Kaderanya pun free banget di arah top lane. Dia dapetin ke arah outer turret dan bahkan orange buff-nya bakal Wah. coba untuk dicuri. Semuanya bakal dimakan ya. Yang membuat Vincent untung dihilangkan. Lihat, waduh, diambil semuanya agar Vincent ketinggalan dari segi level, gold,
Dan bahkan untuk sekarang, Turtle yang ketiga harusnya lebih effort lagi Rebellion Zion untuk mendapatkannya. Karena lihat Aboy, Waduh, 1v1. ini dia 1v1 antara Vader Strike. Tapi Waduh. flicker ya, masih ada Sama-sama flicker. Iya. Kalau adu-aduan tadi 1v1 situation kayak begitu sama-sama vertigo tuh, Pak. Bener, tapi Renbuya nggak ke-trigger flicker juga karena memang ada follow up yang dilakukan oleh Karsnya untuk mengusir langsung Aboy. Tidak akan ada flicker untuk beberapa saat ke depan. Dan ini dia gold differences yang udah kita lihat perbedaan sangat-sangat timpang. Dari Terlihat jungler dari ya. kedua belah jungler ya. Ya, karena kalau dari segi level biasanya kita tahu sendiri Fredrin akan lebih unggul di early game. Tapi buat sekarang malah Nail dengan Lancelotnya yang pegang kendali level. Beda 2 level bakal jadi 2 masalah. Yang pertama dari segi objektif bakal kesulitan. Oke. Yang kedua dari segi badan. Kalau Nailnya makin lama game berjalan goldnya makin leading. Ini nggak menutup kemungkinan nanti Vincent bakal tumbang hanya gara-gara Phantom Execution. Dan itu yang bakal mengerikan nantinya. Kalau semakin lama game berjalan objektifnya bakal ke arah Geek Farm terus-terusan. Ini Kadera dari tadi juga nggak kesentuh loh. Ya. Kaderanya free banget. Kadera lambat laun akan jadi dan ini akan menjadi sebuah ancaman. Tapi tempat berbeda Beatrix pun. Yang diamankan oleh Ice Armor sama amannya. Dan ingat permainan front to back akan sangat mengerikan bagi Kari. Jadi mau Vincent, mau Adetizi. Ini kalau misalkan ditangkap oleh Karinya Kadera. Sudah bisa dipastikan akan hilang dengan cepat. Rontok sudah penalti zone defense judgment semuanya dikeluarkan Audi. Masih berhasil selamat, ada 2 ultimate tadi yang langsung terjadi di atas tersebut. Bahkan sekarang speedy leg pun langsung dikeluarkan tapi Aboy-nya. Final Slash Jack Connect. Aboy pun hilang. Tyler Revenge tak kalau ke arah mana tapi Nail coba untuk maju ke bagian depan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turtle tersebut tapi ternyata Vincent. Tertinggal level bukan menjadi masalah. Ya, wah ini akhirnya ada angin segar ya. Tapi lihat bagaimana Vincent langsung bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan adanya invasi ke arah purple buff. Karena sama-sama sebenarnya nggak ada retribution. Oke. Beradu hoki aja tapi ternyata Nail pun masih bisa men-secure. Audi hampir saja Tyrant Revenge ya. Luke mencoba tadi untuk memberikan sebuah ataupun sebuah hantaman maju ke bagian depan tapi Audi kehilangan sudah keseluruhan SP yang dia miliki. Golden Staff sudah selesai untuk Kadera dan ini cukup untuk bisa merontokkan Audi Tezi di arah depannya. Wah, ada yang lihat nggak tadi? Menghindari final slash dengan Tonros. Iya. Nail benar-benar mengerikan. Secara tiba-tiba dia engage ke arah belakang. Renbu yang terancam. Vader Airstrike-nya ditutup secara paksa. Dan Nail tidak tumbang. Itu poin plus banget. Walaupun harus kehilangan dari segi turtle. Tapi lihat. Waduh, Vincent yang ketarik lagi di adjustment dan di situ ada Kadera. Coba lihat apakah ada titik hijau di dalam gambar Kadera. Tidak, karena speedy light wheel-nya aktif. Kelar. Dan ditambah dengan pas di turtle tadi, Divine Judgment-nya untuk Auditizi. Ketika kita melihat 2 turtle sebelumnya, Vincent ditangkap. Namun turtle yang ketiga berbeda. Apakah winning condition-nya udah ketahuan bahwa sekarang targetnya harus ke Vincent dan bahkan Renbu. Nail. Begitu mendominasi tapi Nail Tonros ya dan sekarang final slash-nya Nail mau pergi ke mana satu yang terakhir. Waduh. Nailnya pun over masuk ke dalam area begitu lama hingga membuat dirinya pun dipunish. Yap, itu sebenarnya kita tahu ya Lancelot dari Nail ini udah bener-bener power banget. Dan kalau misalkan untuk terlalu lama pun overdive, overextend di area purple buff dan bahkan bisa dipunish. Ini adalah poin shutdown loh. Yang akhirnya bisa diciptakan juga untuk Rebellion Zion dan sekarang masih coba untuk tarik ulur lagi nih. Ya, confident bagus tapi overconfident bisa berbahaya. Dan untuk sekarang posisi dari Geek Farm dan Rebellion Zion secara kill seimbang. Ice Armor belum ditumbangkan. Memang PR dari Luke adalah ketika dia tidak punya flicker, dia tidak bisa jump in ke arah belakang. Dan Luke Oke, Tyrant Rage ya, Bennett Rage ya dikeluarkan pula. Mau pergi ke arah mana? Kan untuk sekarang Luke masih bertahan pula. Ada Vader Ice Rex, satu terakhirnya masih bisa digocek lagi dan mereka bertahan. Mereka send up duluan terhadap Lord tersebut. Renner Rapati. Wow, masih bertahan tapi Nail mau pergi ke arah mana? Nail coba lihat. Kehilangan waktu, kehilangan set hingga membuat dirinya susah untuk masuk ke dalam area dari Lord ini. Yap, tapi Baloiski yang bakal coba untuk dicari ternyata ketemu dan sebuah Divine Judgment. Baloy, Audi yang langsung lejam. Nail yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Nail akan masih bisa bertahan tapi besar. Nail yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan Garcia langsung mundur. Vincent yang terjebak sendirian. Vincent yang masih bisa gede tapi penalti zone sudah mulai masuk juga ke dalam sebuah pertempuran tersebut. Tapi double kill tidak pengaruh oleh Kadera. Kadera mulai menggila di mana Kadera yang maju ke bagian depan. Tapi Garcia menjadi korban selanjutnya tidak ada yang tumbang di dalam tim Geek. Waduh, utamakan fungsi ketimbang gengsi. Lihat Aboy, dia ambil energy eruption. Dan hal tersebut yang membuat efek taunt dari Geek Farm jadi lebih banyak.
Itu membuat Rebellion Zion gak bisa escape Aul. Dan mereka tertangkap semuanya di depan outer turret. Iya, dan itu tadi sempat kena final slash dari Nile-nya, Makanya. tapi retrinya masih masuk. Karena perbedaan level mungkin yang menjadi sebuah jawaban dari Nile bisa men-secure objektif tersebut. Dan sekarang recall dulu. Oke, serangan psikologis sudah mulai langsung dikeluarkan oleh pemain dari GIG. Tapi benar-benar ya mereka semua juga harus tetap memperhatikan apapun yang terjadi di depan. Di dalam rerumputan, Hais Amor sendirian cukup berani. Tapi ada Konsil yang sudah terlihat lewat Baloy yang menggunakan Kaja. Ya, dan nampaknya charge yang dilakukan oleh Auditizi pun masih coba untuk diurungkan. Kali ini tersisa 3 base turret saja yang masih coba untuk mereka pertahankan. Keunggulan kembali dimiliki oleh Geek Fam. Dengan 7.400 perbedaan atribut yang sangat-sangat terasa. Karena tadi di saat ada Tyrant's Revenge yang masuk ke dalam look, di follow up dengan Bennett Rage, itu looknya juga nggak tumbang. Iya makanya, karena balik lagi lu kan punya pasif damage reduction. Dan itu yang mungkin akan membuat dia makin lebih survive dalam tim fight besarnya. Kalau dia udah punya anti-Quiras, ini makin-makin nih jauh ke belakang nanti Luke akan membadani teman-teman dari Rebellion Zion. Sementara Kadera dia memiliki Wind of Nature. Jawaban juga atas Nibiru's Passion yang tadinya sempat mengancam dari Hais Amor karena makin late dia makin mengerikan. Buset dah, bener-bener ya pemain dari GIG. Di zoning, bener-bener di zoning sampai nggak dikasih level. Vincent sekarang beda 3 level, nggak cuma 2 level lagi. Ya, dan ini membuat dari Rebellion Zion semakin sulit lagi untuk bisa mendapatkan adanya space juga. Dan dengan perbedaan level yang sangat-sangat terlihat, kali ini Geek Fam masih coba untuk mengontrol dari segi perjalanan wave minionnya. Dan balik lagi nih susah banget untuk menangkap Nile nih. Nile-nya gesit banget. Ya bahkan tadi udah sempat ada bouncing ball tapi ternyata nggak sempat untuk menghentikan bagaimana puncture daripada Nile sendiri. Dan Nile bener-bener lagi-lagi jadi satu sosok yang paling sulit untuk ditangkap dari kubu Geek Fam. Sementara kalau kita lihat ya winning condition dari Rebellion Zion adalah membiarkan Hais Amor mendeliver damage dengan cepat, melakukan clear wave juga dengan cepat karena ada Varsha plus Gitrix. Ini late game power dari Rebellion Zion kuat banget. Geek Fam selama mereka nggak blunder, mereka masih pegang kendali gamenya. Karena dengan Lord yang selanjutnya akan muncul, 10.000 gold differences pasti bakal mereka dapatkan. Namun apakah blunder akan menjadi batu sandungan untuk mereka? Karena kalau mereka terlalu overextend ini bakal jadi ancaman. Ya, wah high ground-nya juga kuat banget ya dari Rebellion Zion. Pastinya itu bakal sulit untuk bisa ditembus oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi balik lagi dengan adanya power yang bisa langsung nabrak ke lini belakang Nile, ini menjadi satu ancaman yang akan dimiliki oleh Hais dan juga Renbu. 3 level loh ini perbedaannya. Dari masing-masing jungler, point retribution udah jauh banget bedanya. Pastinya. Jauh banget bedanya akan menjadi milik Nile. Lebih besar point retributionnya. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesaat lagi di saat point retribution itu akan menjadi sebuah perebutan. Oke. Salah satunya cara sih cuma kasih efek town terus retribution. Tapi memang sesulit untuk menangkap Nile. Dari tadi Nile ini licin banget dan Baloy. Baloy. Akankah berhasil untuk mendapatkan ke arah satu orang? Tapi Baloy. Ada sebuah pergerakan tadi karena untuk sekarang. Phantom Execution. Satu lagi retribution. Dan Lord menjadi milik dari Geek. Yap, dan yang berbahaya di saat melakukan kontes adalah Baloyski-nya sih. Baloyski-nya selalu punya Divine Judgment yang tepat di saat retribution akan dilakukan oleh Nile-nya. Dan itu yang membuat dari Rebellion Zion sekarang sulit banget untuk bisa melakukan adanya kontes, untuk bisa dapetin objektif berdasarkan lagi dengan dari perbedaan level nih. Vincent ini masih level 13. Dan lihat 10.000 gold, lihat nyata banget dari Geek Fam. Mereka unggul banget, mereka bisa nabrak tower mid sekarang. Tinggal gimana caranya untuk menghentikan Renbu di lini belakang. Kalau Renbu-nya tertangkap dan Feather Airstrike-nya tercancel, ini yang bakal bebas adalah Aboy. Karena mau bagaimanapun, Kadera dan Aboy adalah deliver damage satu-satunya dari Geek Fam. Dan nantinya mereka bisa main front to back. Walaupun lihat, dalam keadaan kalah Renbu masih memegang damage deal tertinggi. Dengan Feather Airstrike ini yang harusnya dicari jawabannya dari teman-teman Geek Fam. Apakah Divine Judgment? Atau jangan-jangan penalty zone dengan flicker akan ready dari Luke? Pilihan yang sangat baik juga diamankan oleh Kadera loh barusan. Ada satu Rose Gold Meteor di tempatnya berbeda. Terlihat ada satu flicker tadi udah langsung digunakan. Namun sekarang dari Lordnya masih bisa dijaga oleh beberapa pemain Rebellion Zion. Ya, walaupun ini Lord yang udah in hands ya. Ditukar dengan adanya satu base turret di arah middle. Tapi memang sesulit itu untuk bisa menembus lini pertahanan high ground yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan mereka sedang berfokus untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu karena dorongan wave super minion yang masih menjadi PR. Ya lagi dan lagi yang tadi udah sempat kita mention bahwa Renbu dan Hais Amor adalah pemegang untuk
power defense, clear wave minion yang begitu cepat. Makanya dari Geek Farm harus lebih berhati-hati ketika mereka mau masuk ke dalam base. Ketika mereka mau melakukan endgame, jangan sampai mereka malah termakan dengan power defense dari Rebellion Xion. Semakin lama Rebellion Xion menahan game ini, Geek Farm yang makin berbahaya sebenarnya. Karena balik lagi nanti di saat adanya efek suppress dari Baloyski dengan Divine Judgment-nya, dia ini single target. Dan dia butuh banget targetingnya antara Hais Amor dan juga Renbu. Ditambah 4 flicker dari Rebellion Xion. Semuanya rata-rata punya escape ability. Termasuk Auditizi yang baru saja di all in tapi tidak tumbang. Blade Armor dari Luke tentu. Berarti sekarang targetnya akan berbeda. Bukan Renbu yang akan jadi target dari Luke. Harusnya Hais Amor. Oke. Hais Amor ya yang bakal coba untuk ditargetkan. Tapi in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-16 sudah ada Winter Trancheon untuk Renbu. Ya, satu-satunya escape ability agar Renbu tidak hanya mengandalkan flicker dan wings by wings. Jadi ada 3 escape ability termasuk Winter ketika nanti Luke akan jump in ke arah dari Renbu-nya itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari Hais Amor, dia tidak langsung membuat ke arah Hasclaw. Dia ingin mengaktifkan terlebih dahulu efek dari Winchan atau bahkan Wind of Nature. Dan itu dia jawaban untuk late game nanti ketika nantinya Hais Amor akan terzoning out oleh Nile dengan physical damage Phantom Execution. Yap, dan walaupun sebenarnya Wind of Nature nggak bisa dipakai untuk bisa berhadapan dengan Kadera ya. Tapi dia percaya banget di arah depannya, Kadera bakal coba untuk ditahan dan dia lebih waspada dengan adanya efek jump in yang bisa dilakukan oleh Nile. Tapi Lord yang kali ini bakal coba untuk langsung di set up oleh teman-teman Geek Fam. Sama-sama level 15 sekarang. Fire Revolution oke. Udah berimbang. Hanya tinggal bagaimana setup yang akan dikeluarkan oleh masing-masing tim. Pertanyaannya juga siapa yang bakal ditarik sama Baloyski? Karena dari tadi winning conditionnya ada di Vincent. Kalau Vincent tertangkap mungkin akan ada winning condition itu dia konsil. Tapi langsung dibalaskan dengan Tyrant Rage-nya. Begitu baik membuat Baloyski hilang dengan seketika di dalam area tersebut. Tapi barusan ada satu lagi konsil balasan yang udah dikeluarkan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Xion. Audi akan lompat ke arah Bada. Langsung ada Tyrant Revive ke bagian depan tapi ada penalti zone mulai lompat ke bagian belakang. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan pula oleh Vincent. Begitu baik tadi dan dibuja udah dikeluarkan. Vincent masih berusaha untuk bisa langsung kabur dari tersebut tapi efek udah dikeluarkan. Vincent yang pun langsung lejap. Hais Amor berusaha untuk bisa memberikan backup dari kejauhan dengan Deep Virus yang dimiliki Nile akan langsung sing ke bagian depan. Tapi Nile tertangkap di area ini. Tapi hampir aja. Terhujani dengan feeder ice strike ya. Dan satu buah inisiasi yang dilakukan oleh Baloyski benar-benar langsung di counter. Dengan adanya sebuah Tyrant's Rage. Dan Lord pun bisa diamankan oleh Rebellion Xion. Tapi mereka gak bisa memfollow up Lord tersebut. Dan akhirnya di-clear dengan begitu cepat. Ya dikarenakan trade kill yang terlalu berimbang. Geek Farm walaupun kehilangan Lord tapi mereka gak kehilangan daya dobrak dari power spike-nya. Dan pelan-pelan lihat Rebellion Xion. Coba untuk build up bagaimana cara mereka melakukan counter attack. Tapi buat sekarang Geek Farm, mereka juga harus lebih berhati-hati karena Auditizi sudah mulai mendapatkan ritme permainannya. Kalau Luke tertangkap, wah itu bakal jadi bahaya karena tim fight 4 lawan 5 di menit-menit kayak gini bakal jadi krusial banget. Hero lebih dari Lord di momentum menit 20. Ya karena waktu spawnnya juga makin lama ya. 1 menit bisa dirasakan sih harusnya. Level berimbang, atribut berimbang, item mungkin udah bisa penuh di menit segini. Tapi ini dia instant replay-nya bro. Kalau kita lihat dari instant replay-nya, Hais Amor memang sempat terancam. Tapi memang ini penalty zone-nya dari Luke. Benar-benar menjadi salah satu jawaban agar nanti lini belakang dari Rebellion Xion gak join team fight. Namun ketika kita berbicara soal front line yang ditumbangkan, tapi backliner-nya masih ada, Rebellion Xion sebenarnya masih punya nafas lega. Karena apa? Karena memang sebagai damage dealer ketika Renbu dan Hais Amornya tidak tersentuh, mereka bakal benar-benar full senyum untuk mampu memberikan damage kepada Geek Farm. Wah respon yang sangat cepat ya dimiliki oleh Vincent ya. Dia ngedes Cyclone Eye langsung pergi lagi ke area berbeda karena ada pergerakan Baloy tepat di depannya. Yap, dan Rebellion Xion sekarang mereka udah coba untuk berani lebih keluar lagi ya dari zona aman mereka. Udah dapetin juga satu inner turret di arah top lane dan pentingnya Hais Amor ini gak ke pick off sama sekali sih. Dia masih punya teritori yang nyaman juga bersamaan dengan adanya Kadera ya. Belum tersentuh sama sekali walaupun kita bisa melihat keunggulan masih bisa dipegang oleh Geek Fam. Tapi kalau ini di-drag ke arah late game terus menerus, ini akan berbahaya untuk Geek Fam seperti apa yang Profesor KB tadi sampaikan kan? Iya, winning condition lagi dan lagi ya ketika Rebellion Xion memang hanya bisa dibilang mengandalkan Renbu dan Hais Amor. Tapi dua-duanya punya posisi yang sangat luar biasa. Shout out juga mungkin untuk Hais Amor yang belum tumbang sama sekali untuk sampai saat ini. Karena memang Kadera pun walaupun dengan 5 poin kill dia juga belum tumbang, tapi lagi dan lagi. Battle of Gold Lane inilah yang menarik. Dua-duanya sama-sama punya damage late game. Dan posisi akan menentukan prestasi dari
bagaimana hasil game kedua kita. 20 menit akan kita masuki. Dan buat sekarang, Rebellion Zion harus pegang rumput yang lebih mengerikan karena lihat Geek Farm. Mereka udah mulai main di rumput Geek Farm. Karena ini siapapun yang ketarik dengan follow up dari Kadera itu bakal bisa langsung di instan. Dan Lord Evolve akan segera menjadi penentu. Tapi Wah, dicek. ketahuan dong. Mau pergi ke mana karena sekarang Baloy ada flicker walaupun ada immortal di dalam tubuhnya. Coba lihat depannya berbeda. Ada pergerakan Audi tadi yang mencoba untuk Tyler Revenge. Tapi sekarang efek suppressnya. Final Slash dikeluarkan. Terjadi pertempuran yang tersebut. Hais membuat sebuah perimeter dengan virus special tadi yang udah dikeluarkan pula. Tapi Luke dan juga beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion plus Kick. Semuanya mundur teratur. Tapi Audi mendapatkan Baloy di depan. Tyler Reja didas lagi. Immortalnya belum pecah. Tapi untuk sekarang Immortal udah mulai pecah. Hanya saja sekarang Haisnya berhasil untuk diamankan. Coba lihat pergerakan Nail maju ke depan. Ada satu Winter Toucher udah langsung dikeluarkan pula oleh Rebu. Tapi Nail masih berhasil selamat. Bahkan Nail dengan Immortal yang belum pecah di dalam tubuhnya. Nail benar-benar berhasil untuk bisa menabrak lini belakang. Sebuah awareness dari Rebellion Zion di mana Rainbow mengecek kerumputan. Tapi itu belum menjadi jawaban untuk Rebellion Zion untuk bisa mengembangkan ke game yang kedua. Bahkan kita bisa melihat kali ini. Itu dia penalty zone ya udah langsung diberikan. Luke ya berjuang di bagian atas. Tapi Kadera udah hadir. Kadera punya Immortal. Audi sendirian aja di bagian belakang. Langsung lompat ke bagian depan. Immortalnya pecah. Final Slash dikeluarkan. Tapi ada satu web minion. Ini dia perjuangan Kars yang mencoba untuk menahan beberapa player dimiliki oleh King agar tidak masuk ke dalam pintu tanpa mereka. Tapi ternyata King berhasil mendapatkan game keduanya. Nail